Andy, jangan masuk. Takut apa? Cuma ambil bola. Dasar bocah! Keluar! Kalian cari mati ya? Nggak tahu ini tempat apa? Tapi bola kami, bola... Cepat! Cepat! Sabar! Sesepuh Agung, sabar! Mereka masih anak-anak. Mohon ampun. Ampun. Mohon ampun ya. Terima kasih, Sesepuh Agung. Pak Lurah, siapa yang tinggal di rumah ini? Di sini tinggal pelindung desa Sumberjati kita, Sesepuh Agung. Bangunlah. Hari ini kalian beruntung. Sesepuh Agung tak memarahimu. Di desa ini ada lagi yang meninggal. Sesepuh Agung, turunkan rahmat. Sesepuh Agung, suamiku meninggal bahkan pesan tak sempat dia sampaikan. Dia mati tak tenang, dia punya niat tak tercapai. Sesepuh Agung. Pak Lurah, kok Bapak tahu ada acara duka di desa? Karena lonceng arwah berbunyi. Kalau ada warga desa meninggal, dia akan... Sesepuh Agung kita bisa membuat arwah bicara. Mimpi, di buku ini semua itu tahayul. Di desa Sumberjati kita, semua acara duka dan bahagia hanya boleh kalau Sesepuh Agung setuju. Sayang, besok tahun ribu akan tiba. Ramalan akhir berakhir. Apa ini akhir? Sesepuh Agung, warga desa Sumberjati, Putri Ayu mohon bertemu. Sesepuh Agung, warga desa Sumberjati, Putri Ayu mohon bertemu. Sesepuh Agung, warga desa Sumberjati, Putri Ayu mohon bertemu. Sesepuh Agung, mohon temui saya. Bahkan Anda juga tak mau membantuku. Ada apa? Sesepuh Agung, ayah mau aku nikahi Rizal Mahendra dari desa Tirtasari. Perkawinan tangan orang tua. Rizal itu binatang. Dia... Ayahku untuk bayar utang malah terima maharnya 300 juta. Dia sudah membunuh 3 istri.
Ini takdir. Takdir tak bisa dilawan. Aku paham. Kukira sesepuh agung akan membantuku. Nyata Anda sama seperti mereka. Sama saja. Wajah marahnya pun sama. Sayang, bukan kamu. Salah banget. Waktu tengah malam, Patri kembali. Abu putih di depan pintu, semua ada jejak sepatu. Anjing kuning di depan rumahku terus menggonggong. Bulu-bulunya tenggak, kayak lihat hantu. Katanya si nenek tua, Pak Tri, lunasi semua utangnya di masa hidupnya. Waktu pergi, diam-diam. Pintu pun tak berisik, seperti angin. Nggak mau hidup lagi. Kalau masih ngomong sembarangan, nanti malam juiran kalian. Lurah kenapa ya? Kayak kehilangan jiwa. Shh, jangan bilang. Lurah, waktunya tak lama lagi. Kemarin aku lihat, lonceng arwah berbunyi. Nak, jangan salahkan ayah. Ayah juga terpaksa. Ayah sendirian besarkan kamu. Sah, nak. Tolong ayah ya. Utang ayah malah menjual. Aku takkan setuju. Nggak setuju. Kecuali sesepuh agung sendiri yang bilang nggak nikah. Kalau enggak, mati pun harus masuk kuburan, Mahendra. Jangan harap bisa kabur. Aku akan minta sesepuh agung lagi. Terakhir kali. Sesepuh agung. Mau nyawaku, ambil saja malam ini. Si Ayu takkan mengernyit sedikit pun. Segitu benci menikah, sampai nyawa pun rela dilempar. Sesepuh agung, tolong selamatkan aku. Anda menjaga Anda seumur hidup. Hanya mohon, tolong aku lewati bencana ini. Pulanglah, ini bukan tempatmu. Aku sudah berlutut lama. Aku hanya minta satu jawab. Kalau Anda tidak setuju, mati berlutut di sini. Terlalu keras kepalanya. Akhirnya hanya menyakiti semua. Pulanglah, takdir sudah ditentukan. Memaksa percuma. Melati, tolong ambilkan aku air panas. Mereka berdua berbisik di belakangku. Mereka bicara. Aduh. Bagus. Ayahmu mungkin tak lama lagi. Cepatlah. Bersiap. Bu, kalau begitu, keluarga kita akan jatuh bangkrut, kan? Kalau hanya jatuh bangkrut, sudah untung. Ayahmu sebagai lurah desa
sudah menyinggung banyak orang. Kalau dia tiada, posisi lurah desa Sumberjati ini kalau jatuh ke tanganmu masih mending. Kalau tidak, orang-orang itu pasti akan datang untuk membalas dendam. Bu, gimana dong? Bu! Ayahmu dulu, bukankah mengambil banyak uang desa? Kalau terpaksa, bawa uang ini dan tinggalkan desa ini. Kelihatannya kalian berdua mencari-cari aku mati. Bukan. Dah, jangan paksa diri. Aku sudah tanya dokter. Dokter bilang... Bilang apa? Dokter bilang kamu tak akan bertahan lama. Ayah, ini salahku. Kalau bukan karena aku. Cukup. Sesepuh Agung, agar dia perpanjang nyawaku. Sesepuh Agung bisa membantumu? Soal ini, kamu jangan ikut campur. Oh ya, tolong ambilkan teh yang kuberikan orang yang 50 juta sekilo itu, bawa ke sini. Cepat! Istriku benar. Kalau aku mati, keluarga ini akan hancur. Aku tak boleh mati. Santoso, setelah jadi lurah desa, kamu harus selalu menghormati sesepuh agung. Desa Sumberjati kita bertahan 1000 tahun. Semua berkat sesepuh agung yang sakti. Sesepuh desa, tenang saja, akan saya. Sesepuh aku. Kali ini, apapun caranya, tolonglah saya. Sesepuh agung! Santoso, apa kau lupa aturan desa ini? Sesepuh agung, mana berani saya lupa. Tapi saya sungguh sudah terdesak. Mohon, perpanjang umur saya. Biar saya hidup beberapa tahun lagi. Biar saya bisa melindungi keluarga ini. Hidup mati takdir. Paksa pun percuma. Perbuatanmu selama ini sudah merusak. Pulanglah. Jangan datang lagi. Sesepuh agung, aku mohon, tolongkan aku sekali lagi. Berapapun harganya, aku rela. Sesepuh agung, aku mohon. Sesepuh agung. Pulanglah. Waktumu tak lama lagi. Kenapa? Kenapa harus begini? Setelah menikah, kita jadi satu keluarga. Aduh, Pak Darmawan, kenapa urusan kalian banyak banget? Di desa Sumberjati, aturan ribuan tahun. Ini cuma formalitas saja. Oke. Desa Sumberjati kalian, si tua bangka itu. Jangan-jangan gak setuju pernikahan ini kan? Mana mungkin? Seumur hidupku, gak pernah dengar sesepuh agung menolak pernikahan siapapun. Oke. Asal hari ini aku dan putrimu sudah tidur bersama, utangmu padaku akan kuampuni. Baik. Oh ya, bilang ke Putri Ayu, nanti di saat pernikahan, jangan pasang muka murung. Menikah denganku, Rizal Mahendra, dia nggak rugi. Kenapa dia nggak rela? Biar saya yang urus. Biar saya yang beritahu si anak itu. Dasar anak bandel! Ngapain? Hari pernikahan, hari bahagia. Ngapain nangis? Ayah punya utang. Kenapa harus jual aku? Pernikahan ini harus dinikah. Cepat siap! Man sampai telat.
Pengantin, kok kamu duduk sendirian? Tunggu aku, sayangimu. Jangan mendekat. Keluar. Keluar. Keluar? Ini malam pertama kita. Kamu suruh aku keluar. Aku tahu, kamu sudah lama menantikan ini. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Oh. Dasar jahat! Teriak saja. Makin keras kamu teriak, aku makin suka. Tolong. Siapa? Siapa yang matikan lampu? Siapa di sana? Hantu! Ada hantu! Aku! Jangan ke aku! Terima kasih Sesepuh Agung, Anda selamatkan aku. Aneh banget. Tempat ini memang gak aman. Ayo, ayah juga demi kebaikanmu. Keluarga Rizal kaya. Setelah kamu menikah, kamu tak akan menderita. Ayah, benar-benar mau memaksa. Dia hamsa aku semalam. Kamu? Rizal itu suamimu. Mana bisa itu disebut pemerkosaan? Jangan rewel. Cepat bersiaplah. Jangan sampai ketinggalan waktu baiknya. Nasib tak beruntung. Kenapa memaksa? Silakan pengantin turun. Terima doa dari Desa Sumberjati. Doa dari Sesepuh Agung. Silakan pengantin turun. Pak Darmawan, perempuan itu bikin ulah apa lagi? Rizal, biar aku. Hari pernikahan, cepat turun. Jangan salahkan aku di depan semua orang. Aku tak akan beri muka. Turun, jalan. Putri Ayu, aku tahu kamu tak takut mati. Tapi pikirkan ayahmu. Meskipun dia pecundang, tapi dengan susah payah dia membesarkanmu. Dia tidak mudah. Tak tahu malu. Kamu lebih baik nurut. Pengantin baru ke sini. Terima restu Sesepuh Agung. Kamu lebih baik nurut, ya? Berlutut, pergi! Perlu aku paksa? Mari kita panggil Sesepuh Agung untuk memberi restu pada kedua pengantin.
Waktu aku menikah dulu, sesepuh agung beri aku nasihat. Aku selalu ingat nasihat itu. Makanya sekarang hidupku aman. Aku juga. Sebelum menikah dulu, aku mau ikut mereka jadi pelaut. Sesepuh agung suruh aku tinggal di desa. Baru tahu nanti, kelompok pelaut itu ternyata penyelundup. Kalau bukan sesepuh agung, aku sudah lama masuk. Jodoh itu takdir. Yang memaksa pasti celaka. Aku tidak setuju. Ada apa ini? Sesepuh agung malah menolak perjodohan ini. Semua hidupku, baru kali ini dengar sesepuh agung menolak perjodohan orang. Sesepuh agung menolak? Kok bisa? Terima kasih, sesepuh agung. Sesepuh agung, apa ada salah paham? Rizal, pernikahan harus saling mau, harus saling mendukung, bukan transaksi, apalagi paksaan. Jadi, pernikahan ini tak saya setujui. Sesepuh agung apaannya? Hari ini aku harus menikahi Putri Ayu. Siapa berani menghalangi? Rizal, sesepuh agung tidak setuju. Dia itu sesepuh agung desa Sumberjati kalian, bukan sesepuh agung desa Tirtasari kami. Kenapa aku harus nurut sama dia? Pak Darmawan, pikirkan baik-baik. Kamu nurut sama dia atau sama aku? Kalau nurut sama dia, sekarang ikut aku. Karena kau begitu tidak rela, biar kau tahu apa itu ikut suami, ikut nasibnya. Seribu tahun belum tiba. Penghalang masih ada. Sisa waktu setengah lilin. Aku mohon. Rizal, kamu masih manusia? Lepaskan dia! Kalian keterlaluan! Sesepuh agung tak akan membiarkan kalian. Sesepuh agung, kalau dia memang hebat, sudah lama keluar, mau penipu. Rizal, berani sentuh dia lagi, sesepuh agung pasti membuatmu mati sengsara. Sini, bawa dia ke sini. Sesepuh agung, aku mau lihat apa yang bisa dia lakukan. Tak ada yang bisa menolongmu. Malam ini, aku mau kau layani aku dengan patuh. Lancang. Itu sesepuh agung. Lancang. Ini sesepuh agung, masih muda. Dia sesepuh agung. Dengar suaranya. Dia sesepuh agung, benar. Tapi kenapa sesepuh agung masih muda? Aneh. Artinya sudah pernah melihat orang ini. Henya, hari ini gadis ini takkan kau bawa.
Dasar penipu. Lihat saja, kau akan kuhajar. 1000 tahun, kau orang pertama yang berani menyerangku. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kalian warga Sumberjati, otak kalian semua gila. Sesepuh agung apanya? Lihat baik-baik, dia seumuran kalian. Cuma tiup saja, kalian sudah kaget setengah mati. Panggil dia sesepuh agung, memalukan sekali. Benarkah dia sesepuh agung? Sesepuh agung sudah hidup ribuan tahun. Dia tak bisa dinilai dengan logika biasa. Wajar saja kalau wajahnya muda. Apa kalian lupa? Dia yang menjaga desa Sumberjati kita selama ribuan tahun. Ayo ini, benar juga. Aku pernah dengar, ada yang jadi muda lagi. Mungkin benar begitu. Pak Darmawan, ngapain diam saja? Cepat bicara. Riza benar. Anak ini penipu besar. Benar nggak? Tapi dia nggak kelihatan penipu. Pak Santoso itu, meski reputasinya buruk, tapi nggak perlu bohongin kita. Kalian belum tahu kan? Sesepuh agung bertahun-tahun lalu sudah meninggal. Ini memanfaatkan kita tak pernah lihat sesepuh agung. Makanya dia pura-pura jadi sesepuh agung untuk menipu persembahan kita. Benar juga katanya. Pengawal, tangkap anak ini. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Pak Darmawan, nak gadismu ini, apa maksudnya? Melindungi penipu besar. Jangan, kamu mau jadi musuh seluruh warga Sumberjati. Pak Lurah, Anda bilang di Sumberjati tak ada yang pernah lihat sesepuh agung. Tentu. Kenapa? Lalu, bagaimana tahu dia bukan sesepuh agung? Ini... Nak, ngan meladaninya. Sesepuh agung menjaga desa Sumberjati selama 1000 tahun. Wajahnya seperti apa, itu tidak penting. Yang penting dia selalu berkorban, tapi tak pernah minta balasan. Bagaimana bisa kalian karena gosip-gosip ini menduaikannya? Putri Ayu, jangan sampai kamu tertipu oleh anak ini. Benar ya, dia bukan sesepuh agung. Dia cuma penipu besar. Kamu, Santoso, kau bilang aku penipu. Berani kau hadapi aku? Aku... 1000 tahun aku menjaga Sumberjati. Tak pernah minta balasan. Kalau tak percaya, silahkan pergi. Tapi siapa pun yang berani, akan kubuat membayarnya. Kalau tak percaya, silakan pergi. Tapi kalau ada yang berani memfitnah, dia harus membayarnya. Sesepuh aku percaya. Bukankah lurah sudah bilang, sesepuh agung sudah tiada? Artinya, dia sudah melihat sendiri mayat sesepuh agung. Lihat saja dari atas sampai bawah. Apa dia kelihatan seperti hidup 1000 tahun? Ayah, kenapa ayah nggak percaya sesepuh agung? Dasar anak durhaka. Beraninya kamu ngomong ke lurah. Kenapa ayah memukulku? Pak Darmawan, benar. Sesepuh agung kubawa sendiri. Sebagai lurah desa, aku tak tega memberitahukan ini pada kalian. Tapi tak kusangka, anak ini berani-beraninya pura-pura jadi sesepuh agung. Lurah, benar. Anak ini penipu. Lihat saja mukanya. Nah, ada kecocokan dengan sesepuh agung. Dasar penipu, harus dihajar. Aku tak peduli kau sesepuh agung asli atau palsu. Kalau kau cari masalah, jangan salahkan aku kalau kasar. Lawal! Anak ini, hajar dia! Anak durhaka, mau apa? Ayah, lepaskan!
Awas, sesepuh agung. Awas, sesepuh agung. Ada apa ini? Jangan-jangan dia sesepuh agung. Sesepuh agung, dia hebat sekali. Menimbulkan masalah, membalikkan kebenaran. Sepertinya 2 hari hidup ekstra itu seharusnya tak kuberi. Omong kosong! Jangan di sini berlagak sakti! Asal tangkap dia, kita lihat saja dia bisa sombong sampai kapan. Tangan saya. Sesepuh agung, saya rela jadi budak Anda, melayani Anda, takkan berkhianat. Aku rela jadi budak Anda, melayani Anda, takkan berkhianat. Anak Darmawan ini benar-benar gila. Nak, kamu tak perlu begitu. Aku rela. Anda besar, aku tak bisa membalasnya. Aku ikuti Anda, melayani Anda. Dengarkan aku, mulai sekarang, pun yang berani menindas yang lemah atau mengadu domba akan kubasmi sendiri. Santoso, kuberi kau kesempatan, tapi kau sia-siakan. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Berangkatlah. Benar ya, jangan sok jadi dewa. Kamu pikir kamu siapa? Lurah mati. Sebenarnya ada apa ini? Sesepuh agung. Sebenarnya siapa dia? Sesepuh agung, saya salah. Enya. Cepat pergi, cepat pergi. Baguslah, benar-benar sesepuh agung. Semuanya pulanglah. Biar saya. Sesepuh agung, minum tehnya. Sesepuh agung, biar saya lap wajahnya. Biar saya sendiri. Ngapain? Baik, sesepuh agung. Akhirnya dia muncul. Akhirnya kau muncul.
Sesepuh Agung, Anda sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir, setelah aku lahir, pasti akan menarik perhatian beberapa orang. Orang ini mungkin akan membawa bencana yang lebih besar. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Warga desa Sumberjati juga akan mendukungmu. Nah, ada hal yang tak kau pahami. Setelah aku lahir, pasti akan menarik musuh lama. Cara mereka tak bisa kau bayangkan. Aku tak takut, asal bisa di sisimu, aku rela menanggung semua risiko. Aku hargai niat baikmu, tapi aku sarankan jangan ikut campur. Jaga dirimu. Semuanya, jangan minum air sumur ini. Air sumur ini bermasalah. Bagus, kamu bercanda ya? Di desa Sumberjati, minum air sumur ini sudah 1000 tahun. Tak pernah ada yang kenapa-kenapa. Pak Darmawan, apa maksudmu? Kamu pikir aku senggan sampai datang bercanda ya? Yang minum air sumur ini badannya bermasalah. Aku buru-buru datang ke sini untuk memperingatkan kalian. Jangan minum air sumur ini. Tapi tadi pagi aku baru minum air sumur ini. Setelah minum, apa akibatnya? Aduh, minum ini. Bagus. Kamu gak apa-apa, Bagus. Bagus, kamu gak apa-apa. Bagus, kamu gak apa-apa, Bagus. Bos! Bos! Kamu gak apa-apa. Kamu gak apa-apa. Ayah. Kalian kenapa? Cepat panggil Sesepuh Agung. Sesepuh Agung! 1000 tahun lalu, desa Sumberjati dikutuk. Tanpa aku, desa Sumberjati sudah lama lenyap. Cepat, panggil Sesepuh Agung. Cepat. Baik. Cepat. Sri, kau suruhku jaga desa Sumberjati 1000. Pasti maksudmu. Tapi setelah aku bersumpah dalam hati. Tahun kemudian, mereka semua mati. Keturunan takkan kulepaskan seorang pun. Baik. Tapi, Sri, kenapa kau suruh aku lupakan dendam? Kenapa? Sesepuh Agung, Nawat, warga desa celaka. Tolong periksa segera. Sesepuh Agung. Apa Anda dengar? Arjuna, kamu harus bangun. Shui, itu kamu? Kamu akhirnya kembali. Salah orang, saya... Sri, tahu betapa aku tinggalkanmu. Ini, tiap hari ku tinggal. Anda mabuk, jangan. Jangan pergi.
Kali ini, aku tak akan biarkanmu pergi lagi. Aku salah besar. Sesepuh Agung. Tadi, aku salah. Aku tak seharusnya begitu. Jangan bahas itu dulu. Warga desa dalam bahaya. Tolong selamatkan mereka. Ada apa? Di desa tiba-tiba ada penyakit aneh yang banyak minum air sumur. Semua muntah busa dan tak sadarkan diri. Aku pergi sekarang. Tunggu aku di sini. Sesepuh Agung, Anda harus hati-hati. Benar saja. Terpengaruh ilmu hitam pengendali boneka. Sri, aku tetap mengecewakanmu. Tapi kali ini, aku akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi keluarga Dharma. Kau yang bunuh ayahku. Waktunya sudah habis. Harusnya sudah mati. Jangan sok baik. Matian ayahku pasti karena kau. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Arjuna? Arjuna, kan ku buat kau membayar dengan darah. Kamu sudah kembali. Situasinya, warga desa nggak apa-apa. Sudah beres. Warga desa dikendalikan sihir boneka hitam. Aku sudah usir energi jahatnya. Sekarang mereka sudah normal. Kamu capek ya? Kamu selalu begitu, menanggung semuanya sendiri. Ini tanggung jawabku. Baiklah, aku ambilkan teh ya. Hati-hati. Makasih. Aku masih ada urusan. Kalau gitu, kamu akan kembali. Pasti. Dokter Bagus, bagaimana ayah dan yang lain? Bu Pradana, kita bicara di tempat lain. Bu Pradana, si Paman Pradana sudah saya periksa. Nadi juga sudah saya cek. Tapi
saya tidak menemukan penyakit apapun. Apa? Dokter bagus. Anda kan tabib terhebat di Provinsi Cundana. Kalau Anda pun tak bisa tahu masalah ayah dan yang lain. Jadi... Bu Pradana, maaf, saya jujur. Paman Pradana dan yang lain sepertinya bukan sakit. Apa katamu? Saat saya cek nadinya, saya merasakan di tubuhnya ada aura gelap. Kalau tebakan saya benar, ini sepertinya guna-guna. Aku cuman mikir, keluarga Pradana, apa mereka menyinggung siapa? Sejak sesepuh agung kena musibah, kondisi mereka jadi bermasalah. Ini pasti musuh sesepuh agung yang mengincar mereka. Selama ini, keluarga Wijaya dan Pratama selalu menindas kami. Dan sekarang Paman Pradana juga begini. Kita... Diam. Aku ini belum mati. Kalaupun pria Pradana sudah mati semua, aku tak akan biarkan Wijaya dan Pratama menindas. Rana, pergi ke desa Sumberjati. Bu, kalau aku mohon pada sesepuh agung, apa beliau mau meladeniku? Diam. Kalau sesepuh agung tahu kondisi keluarga Pradana, beliau pasti tak akan diam saja. Khawatir beliau sudah lupa siapa keturunannya. Baiklah, aku ke desa Sumberjati sekarang. Ayah dan Bayu dalam kondisi begini, bahkan dokter Bagus pun tak berdaya. Sepertinya hanya sesepuh agung yang bisa menyembuhkan. Sudah ada aku, kalian tak perlu lagi pergi sia-sia ke desa Sumberjati. Lancang, keluarga Pradana di Provinsi Cendana adalah keluarga terpandang. Beraninya kau, siapapun, bicara lancang di sini. Hanya aku, Raka Pradana, dan yang lain baru bisa selamat. Cukup, kamu bocah masih muda, bicara sembarangan di sini. Cepat pergi, atau aku akan kejam padamu. Pengawal, dasar sampah, patahkan kedua kakinya, lempar dia keluar dari sini. Baik. Keluarga Pradana. Ditekan dua keluarga itu 2 tahun ini. Sampai begini. Ternyata ada alasannya. Kamu juga mau mengusirku? Keluarga Pradana. Ditekan 2 tahun ini oleh Pratama dan Wijaya. Sampai begini. Ternyata ada alasannya. Kamu juga mau mengusirku? Sesepuh Agung, Raka sudah menikah. Hari ini aku membawa istriku untuk menemui Anda. Cepat, sapa beliau. Sesepuh Agung. Nah, bagus. Selanjutnya, bantu Raka baik-baik. Masa depan keluarga Pradana akan bergantung pada kalian. Hentikan! Bu, ibu ngapain? Anak ini, dia. Diam! Cukup, bangunlah. Kamu tetap berlutut. Sudahlah, yang tak tahu tak bersalah. Sesepuh Agung, bukankah Anda bilang takkan keluar desa Sumberjati 1000 tahun? 1000 tahunnya sudah habis. Cukup, aku lihat dulu kondisi Raka dan yang lain. Bu, sesepuh Agung ini kok muda sekali. Siapa sangka dia sesepuh Agung? Ilmu hitam, pemutus. Mereka mau keluarga Pradana lenyap sepenuhnya. Sesepuh Agung, Raka dan yang lain. Aku sudah di sini. Mereka akan selamat. Cukup. Kamu sudah tua. Jangan sering-sering berlutut.
Selama ini, aku selalu tinggal di desa Sumberjati. Aku mengabaikan keluarga Pradana, biar mereka berkembang sendiri. Untuk kali aku memang bersalah. Aku datang kali ini untuk menebus semua kesalahanku. Terima kasih sesepuh agung. Terima kasih sesepuh agung. Sesepuh agung. Luraka dan yang lain. Ilmu yang mereka alami adalah ilmu hitam, pemutus garis keturunan. Pengguna ilmunya sangat kejam. Setelah terkena, bukan hanya mereka, bahkan orang di sekitar mereka juga akan terpengaruh. Bahkan kalian, tak ada yang selamat. Mohon sesepuh agung, tolonglah mereka. Setengah jam lagi. Baru mulai. Sesepuh agung, waktunya sudah tiba. Maaf, kapan Anda akan bertindak untuk selamatkan Raka dan yang lain? Sabar, tunggu lagi. Bu, sesepuh agung ini, apa dia bisa? Paman dan yang lain, bahkan tabib bagus juga tak berdaya. Ini, aku juga tidak tahu pasti. Ya, aku percaya sesepuh agung. Jangan lihat sesepuh agung kelihatannya muda. Dia sudah hidup 1000 tahun. Apa? Kemampuan sesepuh agung jauh melampaui dugaan kita. Asal dia bilang ada caranya, pasti ada caranya. Di dunia ini, ternyata ada yang hidup 1000 tahun. Sekarang juga. Raka, Payu. Jangan. Sesepuh agung, ada apa dengan Raka dan yang lain? Jangan maju lagi. Semua sia-sia. Aku sangka meninggalkan desa Sumberjati. Makan dulu semut-semut desa Sumberjati itu. Kau beruntung. Kali ini kau takkan seberuntung itu. Arjuna, biar kulihat setelah 1000 tahun apa kemajuanmu. Mulai melawan. Bayu, kamu harus bertahan. Seribu tahun lalu, saat aku berjuang di garis depan, kau bersekongkol dengan bajingan Pratama dan Wijaya dan membantai seluruh lawan. 1000 tahun kemudian, kau masih mau mengulanginya? Dana punah? Konyol sekali. Aku salah menilaimu. 1000 tahun diam, kau masih punya kekuatan ini. Desa Jati dan keluarga Pradana, pilih salah satu. Arjuna, akan kulihat pilihanmu apa.
Sesepuh Agung, di mana keadaan Raka dan yang lain? Iya, Sesepuh Agung. Lihat Bayu, asap hitamnya hampir hilang juga. Sesepuh aku, Anda nggak apa-apa? Aku tak apa. Bencana sudah selesai. Bangunlah. Maafkan kami, Sesepuh Agung. Anda adalah sesepuh. Senang bertemu Anda. Kalau aku tidak salah ingat, bukankah Anda bilang harus tinggal 1000 tahun di desa Sumberjati dan takkan keluar? Kenapa? Bayu, Sesepuh Agung bilang, masanya 1000 tahun sudah habis. Sekarang dia bisa bebas keluar masuk desa Sumberjati. Benarkah? Syukurlah. Berarti keluarga Pradana selamat. Apa maksudmu? Keluarga Pradana selamat. Apa maksudmu? Sesepuh Agung. Anda tidak tahu. Keluarga Wijaya dan Pratama bersekutu. Bertahun-tahun ini, mereka keluarga Pradana. Sekarang di Provinsi Cendana, keluarga Pradana, di luar kelihatannya, meski masih terlihat terpandang, tapi sebenarnya kita sudah hancur di dalam. Apa katamu? Sesepuh Agung. Tahu Anda bangkit. Aku ingin menemui Anda di desa Sumberjati. Ya, aku melarangku. Dia sudah tak tahan lagi. Hebat juga keluarga Wijaya, kan? Ribuan tahun lalu, saat aku tak ada, mereka hampir membuatku dan Sri tak. Ribuan tahun kemudian, masih saja berani-beraninya menyerang keturunanku. Tenanglah. Kali ini akan kubantu selesaikan semua salah. Sesepuh Agung, benarkah ucapan Anda? Buat apa aku bohong? Dasar tua bangka, kenapa menangis? Aku hanya terlalu terharu. Oh Agung, Anda tidak tahu. Selama ini, keluarga Wijaya dan Pratama sangatlah sombong. Sedangkan keluarga Pradana, meski ada Anda, sesepuh agung yang tak tertandingi, tapi kami malah hidup sengsara. Selama ini, ku yang bersalah. Tapi aku sudah bilang, ku hadir kembali untuk menebusnya. Untuk bereskan utang kelam. Antar aku ke keluarga Wijaya dan Pratama. Aku bantu kalian sekarang menuntaskan masalahnya. Sesepuh Agung, sudah larut. Kita istirahat dulu. Besok pagi kita akan bereskan urusan dengan baik. Sudah bertahan bertahun-tahun. Tak masalah menunggu sebentar lagi. Sesepuh Agung, besok keluarga Wijaya dan Pratama akan mengadakan pesta kemenangan. Saat itu kita akan muncul di pesta mereka. Pas sekali agar seluruh provinsi Cendana tahu keluarga Pradana, singa yang tertidur ini, sudah bangun. Baiklah. Biarkan mereka hidup semalam lagi. Bilang, Tuan ini, bantu atau tidak? Bagus. Mita mau bantu kamu. Soalnya orang yang kamu hadapi dia sesepuh agung. Iya, bagus. Jangankan dulu soal sesepuh agung. Selama ini sudah banyak membantu desa Sumberjati kita. Baru saja dia menyelamatkan kita, seluruh warga desa Sumberjati. Kalau sampai keluarga tahu, kakinya pasti dipatahkan. Kalian ini hanya makan uangku, minum uangku. Aku tak peduli.
Kalian semua cuma pengecut, lemah semacam itu. Di saat genting, kalian semua pengecut, seperti anak kecil. Bagus Santoso, sesepuh agung melawan ayahmu, bukan ayahku. Kenapa aku harus bantu kamu melawan sesepuh agung? Apa maksudmu? Bukankah di desa Sumberjati ada banyak orang lain, tapi hanya ayahmu? Kenapa? Apa istimewa ayahmu? Diam kamu! Iya, Bagus Santoso. Menurutku cukup benar. Henya. Wah. Bukan anak lurah lagi, masih sombong. Iya, masih melawan sesepuh agung. Itu lucu banget. Ulangi lagi. Ayo, biarkan saja. Dasar pengkhianat! Apapun caranya, aku harus membalaskan dendam ayahku. Arjuna Pradana sangat disegani di Sumber. Kamu mau menjatuhkannya? Itu mimpi di siang bolong. Siapa yang bicara? Keluar! Keluar kau! Siapa? Siapa yang bicara? Keluar! Keluar kau! Kau... Siapa? Siapa aku tak penting. Asal kau mau Arjuna mati, kau harus nurut padaku. Pak Rama, anakmu itu hebat juga ya. Masih muda, sudah bisa memimpin. Pak Surya, jangan pujian dong. Siapa yang tak tahu di Provinsi Cendana, keluarga Pratama adalah yang terkuat. Nanti aku akan mengumumkan pada para tamu kalau kita berdua bersatu. Menyerang Pradana. Keluarga Wijaya dan Pratama dari dulu memang adalah yang terkuat di Provinsi Cendana. Sekarang mereka bersatu, khawatirnya di seluruh Provinsi Cendana tak ada kekuatan lain yang bisa menandingi mereka. Jangankan di Provinsi Cendana, bahkan di seluruh negeri naga, pasti tak banyak kekuatan yang bisa menandingi mereka. Hadirin, ada yang mau saya sampaikan. Semua tahu, selama ini kami, keluarga Wijaya dan Pratama, selalu bersaing dengan keluarga Pradana. Hari ini, saya mau umumkan, kami akan bersatu untuk membasmi keluarga Pradana. Selama ini, keluarga Wijaya dan Pratama selalu menekan keluarga Pradana. Di depan, Provinsi Cendana terbagi 3, tapi sebenarnya selalu keluarga Pradana yang terus bertahan, 1 lawan 2. Katanya, keluarga Pradana sedang ada masalah. Kalau Wijaya dan Pratama menyerang sekarang, maka Pradana pasti akan musnah. Di Cendana nanti akan dikuasai Wijaya dan Pratama. Bapak Rama benar. Mulai hari ini, keluarga Pratama dan Wijaya akan membasmi Pradana. Keluarga Pradana ini sudah tamat. Pak Rama, Pak Surya, keluarga Pradana itu apa sih? Memangnya pantas dibandingkan dengan Anda berdua? Saya di sini, selamat atas kemenangan Anda berdua. Terima kasih. Cuma kalian, dasar pecundang, berani-beraninya menghancurkan Pradana. Bukankah keluarga Pradana semua terbaring sakit? Kok kelihatannya tidak ada yang sakit? Keluarga Wijaya dan Pratama baru saja membuat proklamasi melawan Pradana. Pradana langsung datang, kayaknya bakal seru. Aneh. Orang Pradana ini, bukankah mereka semua terbaring sakit? Kok tiba-tiba sehat? Korp jatuh parah begini. Mereka nggak mungkin main-main dengan kepentingan mereka sendiri kan? Ngapain repot-repot? Mereka kan selalu di bawah kendali kita. Orang sekarat nggak bisa apa-apa. Terlalu sombong. Nggak takut kaki patah. Raka Pradana, pria Pradana.
Bukankah mereka semua terbaring sakit? Ini, kami sudah lama sembuh. Kayaknya info kalian nggak begitu akurat ya. Pemimpin Pradana, hari ini pesta kami, keluarga Wijaya Pratama. Sepertinya kalian tidak kami undang, kan? Pemimpin Pradana, hari ini pesta kami, keluarga Pratama dan Wijaya. Sepertinya kalian tidak kami undang, kan? Konyol. Di Provinsi Cendana, keluarga Pradana bisa kemanapun. Semuanya. Saya tahu kalian datang hari ini. Dan tidak tahu niat keluarga Wijaya dan Pratama. Jadi, mohon segera pergi sekarang. Keluarga Pradana bisa memaafkan kalian. Anggap saja tidak terjadi. Tapi jika kalian tetap keras kepala, berpikir dengan dukungan mereka, kalian bisa melawan keluarga Pradana, maka maaf, nanti kita hanya bisa bertemu di medan perang. Lantang, Raka Pradana, keluarga Pradana. Ini caranya mendidik anak. Cukup, orang Pratama. Kalian berdua bersekongkol. Mau berbuat apa pada keluarga Pradana? Jangan-jangan kalau keluarga Pradana bertemu kalian, harus menyambut dengan senyum. Maksud Gunung Laut, itu juga maksudku. Baik. Kalau begitu, tak perlu banyak bicara. Sombong sekali kalian. Ayah dan anak sudah datang, yang tinggal saja di sini. Apa kau sanggup? Lagi pula, siapa bilang? Hanya kami berdua yang datang. Menghadap sesepuh agung. Loh, siapa orang ini? Nggak tahu. Tadi Paman Pradana kayaknya bilang menyambut sesepuh agung. Sesepuh agung? Keluarga Pradana ini sudah dibikin gila oleh Pratama dan Wijaya. Cuma bocah ini masih lebih kecil dari anakku, masih bilang sesepuh agung. Sesepuh agung. Raka Pradana, kamu sudah tua, otakmu juga rusak. Berani-beraninya mengandalkan bocah ini, bahkan memanggilnya sesepuh agung. Raka Pradana, kamu bisa saja tunduk. 3 kali di sini. Kami bisa pertimbangkan melepaskanmu. Lancang! Jangan lancang pada sesepuh agung kami. Kalian. Brengsek! Beraninya melukaiku! Cepat! Cepat! Bunuh dia! Rama Wijaya, cuma dengan semut-semut ini kau mau melukai sesepuh agung kami? Sesepuh agung sialanmu sudah mati. Selanjutnya, giliranmu. Pecek. Kalian bukan orang Wijaya. Seharusnya aku takkan membunuh kalian. Tapi 1000 tahun lalu, mereka juga tak membiarkan keluarga Darmawan. Bahkan, jadi hancur. Ini tidak mungkin. Pengawal keluarga Wijaya, 1 orang bisa lawan 10. Kok kalah dalam 1 serangan? Siapa kamu sebenarnya? Konyol. Sesepuh agung kami sudah hidup 1000 tahun. Cuma keluarga Wijaya dengan pengawal-pengawal sepele ini. Mana mungkin tak bisa dilawan? Kamu dari desa Sumberjati. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Orang dari Sumberjati 1000 tahun tinggal di gunung, tak pernah keluar. Kok bisa tiba-tiba di kota besar? Kalian, keluarga Wijaya dan Pratama, bersekongkol.
balas budi. Keluarga Sri Ayu, kalian celakai. Apakah hari ini akan datang? Dan hari ini, Sesepuh Agung. Kalau mau minta maaf, bilang saja pada Sri di bawah sana. Hentikan! Tuan Arjuna, aku akui kau hebat. Jangan lupa, keluarga Pratama dan Wijaya juga punya sesepuh agung 1000 tahun. Kalau kau bunuh kami hari ini, sesepuh agung kami juga akan melepaskanmu. Sesepuh agungmu itu, jangan-jangan Ki Dukun 9. Benar, kau hilang 1000 tahun. Bukankah karena takut pada Ki Dukun? benar-benar konyol. Siapa bilang aku takut Ki Dukun 9? Kalau tak takut, kenapa kamu? 1000 tahun lalu, saat tahu keluarga Darmawan aku memang pernah berpikir untuk langsung menghabisi kalian berdua. Di saat terakhirnya, Sri memohon untuk kali. Dan dia membuat perjanjian denganku untuk menjaga 1000 tahun. Itulah sebabnya aku tak pernah keluar dari desa Sumberjati. Soal Ki Dukun 9 itu, malam sudah kalah. Sekarang, dia tak akan peduli padamu. Drama ini saatnya berakhir. Sabar, kali keluarga Wijaya dan Pratama takkan ada yang lolos. Arjuna, kau memang pendiri keluarga Pradana. Tapi jangan lupa, kerajaan Surya sekarang bukan lagi seperti 1000 tahun lalu yang kau kuasai sesukamu. Kerajaan Surya sekarang... Ki Dukun 9, latih racun jahat 1000 tahun. Kalian, keluarga Pratama dan Wijaya, bersama dia sudah berbuat banyak kejahatan yang mengerikan. Sekarang, meski sesepuh agung membasmi kalian, itu juga atas nama keadilan. Apalagi, kami kesini hari ini sudah lapor ke tim penegak hukum. Apa katamu? Mohon sesepuh agung turun tangan. Bersihkan sisa-sisa mereka. Sabar. Ki Dukun 9 akan segera kau. Wah, tak kusangka. Roadu Wijaya dan Pratama, dua konglomerat besar Provinsi Cendana, jatuh begitu saja. Sepertinya nanti keluarga Pradana akan menguasai Provinsi Cendana. Sisanya, kalian bisa urus kan? Tenang, sesepuh agung. Kini pemimpin mereka sudah tewas. Yang tersisa akan jadi gugus-gugus. Sesepuh agung, mau kemana? Tentu saja mencari dalam dari semua ini. Sesepuh agung, mau kemana? Tentu saja mencari dari semua ini. Ayah, sesepuh agung, jangan-jangan dia kembali ke desa Sumberjati. Sudah, soal sesepuh agung, kamu tak perlu khawatir. Ki Dukun 9, waktumu tiba. Tak ada. Setelah berkarung denganku, padahal luka parah, kemana dia pergi? Seribu tahun diam, ternyata masih sekuat itu. Bagus. Desa Sumberjati dan keluarga Pradana. Kamu hanya bisa pilih satu. Arjuna, aku mau lihat pilihanmu apa. Sialan. Malam begini kok belum tidur? Kalian lagi ngapain di sini?
Ini Arjuna Pradana. Hari ini kau mati. Lancang. Kok bisa? Ilmu pengendali arwah berdarah. Ki Dukun 9, kau pantas mati. Ilmu terlarang sejahat ini, kau berani pakai. Bangun. Masih terkontrol ilmu pengendali arwah berdarah? Sesepuh Agung, tolongkan Ayu. Bagus Santoso, dia seperti gila. Masuk rumahku dan menculik Ayu. Apa kamu? Sesepuh Agung, tolong selamatkan Ayu. Bagus Santoso, dia seperti gila. Masuk ke rumahku, mengambil Ayu. Apa katamu? Bagus Santoso itu entah dari mana belajar ilmu hitam. Dia sangat kuat. Masuk ke rumahku, seketika menendang pintu. Aku melawannya, tapi langsung tumbang. Ki Dukun 9. Kamu siapa? Siapa aku tak penting. Asal kamu mau Arjuna mati, kamu harus nurut padaku. Apa maksudmu? Sederhana, tangkap Putri Ayu dan bawanya ke sini. Putri Ayu? Juna, tapi Arjuna tak mungkin karena seorang junior dia menyerah begitu saja. Payah. Putri Ayu itu istri Arjuna 1000 tahun lalu. Reinkarnasi Sri Ayu. Apa katamu? Aku baru tahu dari peramalanku baru-baru ini. Bahkan Arjuna sendiri. Kamu mau apa? Akan kutangkap Putri Ayu untukmu. Dasar bodoh. Apa maksudmu? Arjuna 1000 tahun lalu adalah jenderal kerajaan Surya. Dia bukan hanya ahli bela diri, ilmunya juga hebat. Aku mendekati Putri Ayu, dia akan merasakannya. Dan kamu, dengan kekuatanmu sekarang, jangan harap bisa menangkap Putri Ayu. Bahkan ayahnya saja tak bisa kau kalahkan. Lalu bagaimana? Sederhana. Ini pil obat terbaru. Bisa membuatmu jauh lebih. Kamu hanya perlu menyerap semua kekuatan pil ini. Di desa Sumberjati, tak ada yang bisa melawanmu. Tak ada yang bisa menghalang. Ikan baik-baik. Ini kesempatan membalaskan dendam ayahmu. Kamu juga bisa tidak makan. Anggap saja aku tak pernah datang ke desa Sumberjati. Tunggu, aku makan. Bagus. Arjuna, semoga kamu suka kejutan dariku. Sudah 10 jam. Jangan gagal ya. Sayang obat mujarabku. Berhasil? Sepertinya. Rasa seluruh tubuhku punya tenaga tak terbatas. Kan seekor sapi di depanku, hancurkannya dengan satu pukulan. Bagus. Begitu, pergi sekarang untuk menangkap Putri Ayu. Menghitung waktunya, Arjuna Pradana juga seharusnya sedang dalam perjalanan kembali. Baik.
Biar ku bantu kau menambah waktu. Si Bagus Santoso itu pasti sudah gila, berani melawan sesepuh agung. Betul. Ayo. Ayah. Kamu tak perlu khawatirkan sesepuh agung. Ayah ngomong apa? Kamu kan anak ayah. Kamu mikirin apa? Masa ayah nggak tahu? Setelah kejadian dulu, ayah juga sudah paham. Nanti kamu sama siapa, ayah tak akan ikut campur. Tapi, dia itu sesepuh agung desa Sumberjati kita. Jangan lihat dia masih muda. Antara kalian, beda umurnya 1000 tahun. Bagus Santoso, malam begini, ngapain ke rumah kami? Ayah. Ayah. Ikut aku, baik-baik saja. Ada aku, jangan bawa anakku. Minjar! Sesepuh agung, mohon selamatkan Ayu. Aku rela jadi budakmu. Kukira Pak Darmawan ini tak berguna. Kusangka saat putrinya dalam bahaya, akhirnya dia menemukan kebaikan aslinya. Sudah, bangunlah. Aku akan selamatkan Ayu. Sebelum itu, awasi saja mereka berdua. Setelah aku kembali, baru aku obati mereka. Baik. Arjuna, kau akhirnya datang. Hari ini kau bayar nyawa ayahku. Bagus Santoso. Aku bilang sekali lagi. Kematian Pak Santoso hanya denganku. Waktunya sudah habis. Aku sudah memberinya beberapa hari lagi. Damn! Arjuna, jangan pura-pura tak bersalah. Kau kira aku tak tahu apa-apa? Kau jelas punya kemampuan untuk membuat ayahku hidup lebih lama. Tapi kau malah merampas hidup. Kau ini munafik yang munajat. Kidukun 9, apakah engkau? Arjuna, jangan pura-pura. Ini pilihanku sendiri. Aku hanya mau kau mati. Asal kau bayar nyawa ayahku, aku rela lakukan apapun. Cari mati? Asal kau bayar nyawa ayahku, aku rela lakukan apapun. Kari mati. Arjuna, jangan sok jadi orang hebat. Sudah kubilang, hari ini, sini, kau akan mati. Tenang saja, aku akan potong Putri Ayu sama kau. Kau cari mati. Lihat saja kau punya kemampuan atau tidak. Dasar pengecat, kau cuma bisa menghindar. Ini kekuatan sesepuh agung di desa Sumberjati. Menurutku, cuma segitu saja. Cahaya hijau ini membakar nyawanya demi kekuatan sementara.
Kalau begini terus, nyawamu takkan lama. Aku hidup atau mati, tak peduli. Aku hanya mau kau mati. Dasar keras kepala. Apa? Aku tak bunuhmu. Kamu warga Sumberjati. Jaga dirimu. Tunggu. Aku sudah sekuat ini. Kenapa masih kalah darimu? Kamu tahu kawa. Cepat enyah. Kamu mau selamatkan Putri Ayu? Ayu. Arjuna. Kau lihat kan? Asal aku tarik tali ini, Putri Ayu akan tertembus 1000 panah. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau apa? Sesepuh agung. Bukankah sudah tahu? Kalau kau sungguh mau selamatkan Ayu, berlututlah. Sujud 3 kali. Pakai belati ini, pakai tenggorokanmu. Saran saya sesepuh agung, jangan harap ada keberuntungan. Setidaknya hidup mati Ayu tergantung padaku. Kau tertawa apa? Aku berpikir, apa aku terlalu baik pada kalian warga Sumberjati? Kau sama seperti Pak Sa. Di dasarnya, kalian sama seperti keluarga Pratama dan Wijaya, juga si Ki Dukun 9. Tidak ada. Belati ini tak kupakai. Kamu gunakan saja sendiri. Ayo, aku akan menolongmu. Sudah di sini, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Memang Jenderal Arjuna. 1000 tahun. Kukira serangga busuk sepertimu akan terus bersembunyi. Jenderal Arjuna bercanda. Kalau tak yakin akan menang, mana berani muncul begitu saja di hadapan Jenderal Arjuna? Pasti menang. Jenderal Arjuna memang hebat. Tapi ku dengar Putri Ayu ini sepertinya dekat dengan Jenderal Arjuna. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, Jenderal Arjuna pasti tidak akan baik-baik saja, kan? Jenderal Arjuna memang setia dan sia-siakan tenagamu. Senjataku itu beracun. Bahkan seorang sekuatmu takkan bisa lolos. Kamu hanya bertahan napas. Kenapa Jenderal Arjuna? Jujur saja, aku tak menyangka. Ternyata mudah sekali mengalahkanmu. Oh ya, ku lupa memberitahumu satu kabar baik. Putri Ayu itu sepertinya istri pertama Jenderal Arjuna, reinkarnasi Sri Ayu. Kamu, apa katamu? Awalnya aku juga ragu, jadi aku pakai darah jiwaku untuk meramal lagi. Tebakanku benar, dan gadis itu sepertinya juga sudah pulih sebagian memori 1000 tahun lalu. Kayaknya antara Anda dan Nyai Darmawan ada janji 1000 tahun. Jadi, yang menunggu reinkarnasi 1000 tahun. Sayangnya, sekarang kalian akan dipisahkan lagi. Setelah aku mati, takkan ada lagi yang mengancammu. Lepaskan Sri. Lepaskan. Arjuna, kamu apa? 1000 tahun lalu, aku bersekutu dengan keluarga Darmawan. Tapi kau bilang ilmu sihir dan guna-guna adalah ilmu jahat.
Bahkan kau lukai wajahku, meninggalkan bekas aib ini. Sejak saat itu, aku bersumpah, denganmu Arjuna, takkan pernah bersatu. Kau. Arjuna. Perang 1000 tahun ini, aku yang menang. Tenang saja. Aku akan tunggu semua orang-orangmu. Setelah tahu kau mati, datang ke pemakaman. Saat mereka sedang paling sedih, akan kubawa mereka semua menemani kau. Sri, aku memang janji melindungi desa Sumberjati 1000 tahun. Sepertinya aku hanya bisa melindungimu 1000 tahun. Arjuna, bangunlah. Arjuna, cepatlah bangun. Arjuna, kamu harus bangun ya. Sri, tenanglah. Selama aku masih hidup, aku tak akan biarkan kau terluka. Apa? Kau kalah. Ini mustahil. Arjuna, kamu kenapa? Arjuna, mana? Sri, kamu ingat kehidupan lalumu. Janjiku padamu, aku lakukan. Aku tahu. Hebat. Sri, aku capek. Aku mau tidur. Aku akan selalu menjagamu. Akan menunggumu bangun. Arjuna, tenanglah. Selalu menunggumu. Akhirnya tak ada lagi yang berani menindas warga desa Sumberjati. Akhirnya kau bisa melepaskan bebanmu. Aku menunggumu 1000 tahun. Akhirnya kau datang. Aku bahagia. Aku juga bahagia.